Oke teman-teman, selamat malam dan salam satu aspal. Nah, ini ada kabar buruk ya teman-teman, yang dimana itu kejadiannya kemarin ada driver yang main fisik kepada karyawan resto. Hasilnya apa? Kena PM langsung atau putus mitra. Jadi di video kali ini saya sharing kepada teman-teman semua, kalau sayang akun tolonglah benar-benar dijaga. Nah, tidak usah lama-lama, kita bisa lihat nih videonya seperti apa. Kita kalau nggak bisa menunggu lama ya kita jangan main food, cukup main goret ataupun gosen. Kita bisa lihat nih teman-teman kejadiannya. Bayangin kepala itu digaplok. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Kita juga akan mencoba untuk perlambat video. Kita tayang ulang nih. Nah, ini kejadiannya di tanggal 10 kemarin, dan ini juga drivernya, pelakunya ini ya teman-teman. Ini buat pelajaran buat kita semua yang benar-benar mungkin fokus di online, karena saya akui di dunia online itu sudah tidak baik-baik saja. Dalam arti cap nama baiknya itu hampir punah. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, menggunakan atribut, melakukan kejahatan, dan lain-lain. Dampaknya siapa? Ya ke kita sebagai driver yang benar-benar fokus untuk keluarga. Nah, di sini saya juga akan jelaskan kronologi dan lain-lain, tapi nama driver saya sensor ya teman-teman. Intinya buat jadi pembelajaran kita semua. Dan pelaku ini sudah di PM atau putus mitra. Nih teman-teman, orangnya seperti ini, dan di sini saya akan kasih pencerahan sedikit yang dimana kasus pemukulan oknum ojol ke karyawati resto gara-gara tidak sabar menunggu sudah diselesaikan kekeluargaan. Driver mengakui kesalahannya. Nah, ini baru dapat resto seperti ini, apalagi kalau dapat kacauan. Bayangin, saya sering dapat kacauan. Ya saya juga sering marah-marah kepada pihak resto, apalagi resto perumahan atau pinggiran yang benar-benar nggak standby. Dalam arti orderan udah masuk tapi nggak diproses. Bahkan kita penjemputan jauh, dari titik jemput ke resto itu jauh, kita udah nyampe lokasi resto belum diapa-apain. Saya itu hampir sering marah-marah kepada pelayanan restonya, tapi saya nggak berani main fisik ya, karena kita kan negara hukum. Nah, kita akan cek kasusnya seperti apa. Nah, di sini mungkin keterangannya kecil ya teman-teman. Halo semuanya, selamat malam. Saya rasa saya perlu menginfokan kelanjutannya pada teman-teman semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas support kalian semua ke saya pribadi. Ini dari beliau ya, dalam arti korbannya. Nah, ini dari pelaku driver itu nggak ada penjelasan, berarti emang fix salah. Nah, di sini ada keterangannya lagi. Jujur sebenarnya memang saya masih tidak terima, walaupun ke jalur hukum pun saya rasa tidak akan bisa, dari tidak akan mudah. Intinya dan tidak akan mudah ya. Ini sebenarnya diproses ke hukum bisa ya teman-teman, karena nggak cuma visum, tapi udah ada video buat bukti. Nah ini ya teman-teman, intinya tolonglah, kalau sekiranya kita menunggu resto lama ya kita bisa ngomong baik-baik. Dari pihak resto atau karyawan juga ngasih, kalau ini menunggu kurang lebih itu setengah jam. Nah ini kita bisa cek berikutnya. Dalam keterangan menurut korban, saudara RA, inisial RA ya teman-teman, memberikan keterangan. Jadi untuk kejadian ini sudah diselesaikan secara baik-baik. Ini masih beruntung dari pihak korban itu nggak meminta hal-hal yang buruk. Coba kalau dijebloskan lebih parah, kasihan buat keluarga di rumah. Nah, antara korban, atasan saya, pihak Gojek, dan driver Gojek yang bersangkutannya. Untuk driver sudah mengakui kesalahannya. Nah,
Intinya dari pihak karyawan sudah ngomong kalau harus nunggu kurang lebih 30 menit. Tapi dari driver mungkin pemain goret atau pemain apa ya. Intinya kita kalau udah biasa main goret itu kita nggak sanggup yang namanya main food. Saya akui. Begitupun juga saya teman-teman. Main di GoFood itu rasanya waktunya banyak terbuangnya. Belum ke resto, ngantar ke lantai. Apalagi customer susah dihubungi. Biasanya kalau udah order kan entah itu main HP, ditinggal mandi, ataupun sok sibuk di kantor, ya kita juga sama-sama sibuk ya. Nah ini teman-teman, sebagai punishment-nya driver telah diputuskan mitra. Nah ini udah ada keterangannya, teman-teman bisa cek sendiri atau saya bacakan sedikit. Udah tidak bekerja lagi ya di Gojek. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman semua atas dukungannya kepada saya. Dengan dukungan dari kalian semua, berita ini jadi viral dan kasusnya ini jadi dapat lebih cepat ditindaklanjuti. Sebelumnya dilaporkan kejadian salah satu oknum driver ojek online diduga melakukan pemukulan kepada salah satu karyawati di Golden Amian Cirendu, Ciputat, Tangerang Selatan pada Sabtu 10 Februari 2024 sekitar jam 19.55 atau jam 8 malam kurang 5 menit ya teman-teman. Nah ini jadi kronologinya memang seperti ini. Terjadi saat kondisi resto sedang ramai, namun driver meminta pesanannya didahulukan. Setelah makanan selesai, driver masih marah terhadap staf resto. Korban mencoba untuk menjelaskan, namun driver tetap tidak terima. Karena driver tak sabar, terjadi dugaan pemukulan seperti video yang viral tersebut. Nah, gimana nih tanggapan teman-teman semua dengan kejadian ini? Semoga bisa jadi pelajaran buat kita dan teman-teman semua. Intinya buat pelajaran lah buat semuanya para driver agar kita itu tidak ikut-ikutan dalam hal seperti itu. Ingat ya, nama kita itu di lapangan udah tercemar buruk. Jadi tolonglah apapun pekerjaan kalian jaga, sayangi. Kalau memang sudah tidak sanggup di pekerjaan ini ya tolong jangan membuat nama ini menjadi buruk. Itu sih saran saya, bukan berarti saya sok iya atau sok bijak atau sok munafik. Di sini kita saling menasihati ya teman-teman. Segala pekerjaan kalau kita dijalani dengan ikhlas ya akan terasa ringan. Tapi kalau kita nggak sabaran, apapun pekerjaannya kita nggak bakalan betah. Oke teman-teman, terima kasih. Itu info yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam satu aspal dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.